안녕하세요 여러분. 제 이름은 Gracilia Rika입니다. Saya di sini akan menjelaskan 3 tata bahasa Korea yang ketiganya memiliki kesamaan yang berkaitan dengan masa lampau. Tapi, walaupun ketiganya berkaitan tentang masa lampau, tapi ketiga tata bahasa ini memiliki perbedaan loh. Nah, apa aja sih perbedaannya? Ketiga tata bahasa yang akan dibahas kali ini adalah tata bahasa Eunien, Don, dan Aoton. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, saya akan menjelaskan ketiga tata bahasa tersebut secara singkat. Yang pertama, tata bahasa Eunien. Penggunaannya digunakan untuk membentuk kata sifat dari kata kerja. Contohnya, 좋다 menjadi 전 사람. Lalu 맛있는 음식. Lalu yang kedua, menyatakan keadaan atau sifat yang telah selesai atau telah terjadi di masa lalu dan berhubungan dengan masa sekarang. Contohnya, 어제 만든 케이크가 맛있어요. Kue yang dibuat kemarin enak. Lalu tata bahasa kedua adalah Don. Penggunaannya untuk menyatakan tindakan atau keadaan yang sedang berlangsung di masa lalu tetapi belum tentu selesai. Lalu digunakan juga untuk menunjukkan tindakan yang berulang-ulang di masa lalu tetapi mungkin tidak terjadi lagi sekarang. Contoh kalimatnya, 그는 항상 듣던 음악을 다시 듣고 있어요. Dia sedang mendengarkan kembali musik yang selalu dengarkannya dulu. Lalu yang ketiga adalah tata bahasa Aoton. Penggunaannya untuk menunjukkan tindakan atau keadaan yang telah selesai di masa lalu dan memiliki relevansi atau kenangan dengan masa sekarang. Contohnya, 나는 어제 먹었던 음식을 다시 먹고 싶어요. Nah, kita akan masuk ke perbedaan 3 tata bahasa tersebut. Yang pertama adalah Eunien, fokus pada keadaan yang telah terjadi atau selesai. Contohnya, 만든 케이크. Lalu, 우리가 읽은 책이 정말 재밌었어요. Buku yang kita baca sangat menarik. Nah, fokusnya Eunien ini hanya pada fokus keadaannya pada di masa lampau. Lalu, yang kedua adalah tata bahasa Don. Ini fokus pada tindakan yang sedang berlangsung atau berulang di masa lalu tetapi mungkin tidak selesai atau tidak terjadi lagi sekarang. Contohnya, 제가 자주 읽던 책이에요. Lalu, 우리가 매일 운동하던 공원에 가자. Mari kita pergi ke taman tempat kita dulu setiap hari berolahraga. Nah, lalu yang ketiga, Aoton ini fokus pada tindakan yang telah selesai di masa lalu dengan kenangan atau relevansi terhadap masa kini. Contohnya kalimatnya, 제가 읽었던 책이에요. 그가 살았던 집이 지금은 없어졌어요. Nah, kalau Aoton ini kegiatannya itu sudah selesai di masa lampau, jadi tidak berulang lagi. Berbeda dengan Ton, ini kegiatannya bisa berulang di masa lalu dan atau mungkin belum selesai di masa lalu dan masa sekarang aku mau melanjutkannya, seperti itu. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih tepat nih dalam menyampaikan informasi mengenai tindakan atau keadaan dalam hubungan waktunya saat menggunakan bahasa Korea. Jadi terima kasih. 감사합니다.